Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selalu diberikan rahmatnya, dan kita selalu mendapatkan karunia-Nya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran kita atau sebelum kita memulai apa yang akan kita pelajari nanti, lebih afdolnya atau lebih utamanya, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmatnya lah kita semua masih bisa bertemu kembali. Mari kita bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang suatu hak dari seseorang muslim, dari orang muslim lainnya. Apakah itu? Mari kita cari bersama-sama ya. Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang takziah. Takziah itu adalah hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Sebenarnya ada 6, tapi salah satunya yaitu takziah. Apakah hukum takziah itu? Hukum takziah itu adalah sunnah dan merupakan hak seorang muslim. Takziah bisa diartikan dengan menyabarkan. Maka takziah dapat diartikan membuat sabar dan menghibur orang yang tertimpa musibah dengan berkata dengan hal-hal yang baik. Jadi ketika kita bertakziah, kita harus menghibur orang yang terkena musibah tersebut, dan jangan sampai kita membuat susah orang yang terkena musibah, dan kita harus berkata-kata dengan hal-hal yang baik. Jangan sampai kita berkata yang tidak pantas atau menyakitkan, seperti halnya, oh suamimu itu jelek, suamimu itu banyak dosa, suamimu itu suka main perempuan. Itu hal-hal yang tidak baik. Contoh perkataan yang baik adalah, oh suamimu itu orang yang baik, pasti Allah mengampuni dosa-dosanya. Itu perkataan yang baik. Berarti jangan sampai berkata yang jelek ketika bertakziah. Dan takziah itu dapat menghapus dan meringankan duka serta beban orang yang tertimpa musibah tersebut. Karena orang yang kita takziahi pasti
mereka ingin dihibur, ingin sekali merasa mencurhat. Dan pasti orang yang tertimpa musibah itu ingin mencurhatkan isi hatinya. Dan kepada siapa lagi mereka mencurahkan tangisannya kalau tidak kepada kita, orang-orang yang baik, para tetangganya, para penduduk-penduduk yang setia dan mempunyai rasa empati kepada orang tersebut. Jadi orang yang tertimpa musibah tersebut ingin sekali dihibur, ingin sekali mendapatkan kata-kata yang sangat bisa memotivasi agar dia tidak sampai kehilangan suasana harunya. Orang ini yang tertimpa musibah tersebut ingin sekali, siapa lagi yang bisa menghibur saya, siapa lagi yang bisa membuat saya agar bisa sabar. Karena orang yang tertimpa musibah itu kadang-kadang lupa segalanya. Kadang-kadang ingin melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan, seperti ingin bunuh diri lah, ingin menghabisi nyawanya lah. Pokoknya orang yang tertimpa musibah tersebut itu hatinya sangat kacau. Mereka ingin dihibur, dan kita sebagai sesama muslim, mari kita menghibur orang muslim yang lainnya dengan kata-kata yang baik, yang lembut. Jangan sampai berkata yang jelek, apalagi sampai kasar. Karena kata-kata kita itu bisa meringankan duka orang yang tertimpa musibah tersebut. Teman-teman, takziah itu disunahkan dan dilaksanakan ketika meninggalnya orang yang meninggal atau sebelum dan sesudahnya meninggal. Sampai kapan kita bertakziah? Bisa sampai 3 hari, bisa sampai 7 hari, kecuali apabila orang yang akan bertakziah atau orang yang tertimpa musibah itu bepergian, maka tidaklah mengapa bertakziah setelah 3 hari kematian atau meninggalnya orang yang meninggal. Apa sajakah teman-teman hal-hal yang biasa dilakukan atau perlu dilakukan ketika bertakziah? Mari ikuti pemahaman ini ya teman-teman. Perkara yang biasa dilakukan ketika bertakziah adalah kita yang pertama memberikan bantuan kepada keluarga yang tertimpa musibah, baik itu bantuannya berupa moral ataupun material, untuk
mengurangi beban penderitanya atau orang yang tertimpa musibah. Jadi teman-teman, ketika ada sanak saudara muslim kita yang terkena musibah, mari kita bantu bersama-sama, entah itu dibantu mencarikan alat-alat untuk meringankan musibah tersebut, ataukah kita memberikan uang. Tapi biasanya kalau di desa-desa itu, kalau ada orang yang meninggal, itu ada yang memegang pisau lalu mencari bambu untuk dipotong-potong untuk ditaruh di kuburan. Dan para wanita biasanya memberikan beberapa kilo beras agar nanti bisa untuk dimasak oleh orang yang terkena musibah. Itu bantuan kepada keluarga yang tertimpa musibah. Teman-teman, perkara yang biasanya dilakukan ketika bertakziah yang kedua yaitu kita turut menyolati jenazah dan mendoakannya agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa jenazah dan menerima segala amal ibadahnya. Jadi yang kedua ini, mari kita ketika ada orang yang meninggal dunia, kita sholati bersama-sama dan mendoakannya. Mendoakan agar apa? Agar dosa-dosa orang yang meninggal ini atau jenazah ini itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala amalnya ya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita ketika ada mayit yang akan disolati tapi kita tidak ikut sholat, itu sangat rugi sekali, karena mensolati mayit suatu hukum alam itu akan kembali kepada diri kita masing-masing, atau bisa kita sebut dengan hukum karma. Ketika kita membantu seseorang, pasti suatu saat kita akan dibantu orang. Ketika kita bertakziah, maka kita akan suatu saat juga akan ditakziahi. Jika kita mensolati mayit, maka suatu saat kita juga akan ada orang yang mensolati kita. Itulah hukum alam. Jadi ketika si mayit ini disolati, mari bersama-sama mensolati jenazah tersebut. Teman-teman, kebiasaan ketika kita bertakziah yang nomor 3 adalah mari kita ikut mengantarkan jenazah ini ke tempat pemakaman. Jadi teman-teman, sebaiknya ketika mayit selesai disolati dan seorang mudin desa sudah
memberikan ceramahnya dan memulai untuk melepaskan jenazah ini dari rumah yang tidak langgeng atau tidak abadi ini, maka kita sama-sama bersama Pak Mudin mengantarkan jenazah ini ke kuburan. Karena itu bisa membuat hati orang yang tertimpa musibah merasa bahwa banyak orang yang suka kepada jenazah ini. Teman-teman, perkara yang biasanya dilakukan oleh orang yang bertakziah yang nomor 4 itu, jangan sampai kita bercanda atau berbicara keras atau melakukan sikap-sikap lain yang tidak terpuji. Contohnya bercanda yaitu suka tertawa-tawa yang berbahak-bahak, padahal orang yang kita takziahi itulah yang ingin dihibur, bukan kita yang dihibur. Biasanya ketika kita bertakziah lalu kita bertemu dengan teman-teman reunian atau teman-teman yang lama tidak berjumpa, maka seharusnya cukup bersalaman dan dipersilakan untuk ke rumah kita untuk bertamu gitu saja. Jangan sampai kita tertawa-tawa, bercanda-canda di rumah orang yang sedang tertimpa musibah tersebut, karena nanti bisa membuat suasana haru tersebut semakin memanas. Masa ada orang yang kesusahan kita malah tertawa-tawa? Itu namanya tertawa di atas penderitaan orang lain. Teman-teman, melakukan takziah ke tempat orang yang sedang berduka selain untuk menghibur kerabat yang sedang tertimpa musibah dan meringankan bebannya, tetapi juga dapat memberikan manfaat seperti memupuk kita dalam sifat solidaritas, sifat kesosialisasian kita, dan menjaga hubungan persaudaraan sesama muslim yang penuh dengan rasa kasih sayang. Teman-teman, demikian saja pelajaran atau pemahaman kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita semua. Teman-teman, seperti biasanya, kita adalah manusia biasa, banyak salah, banyak dosa. Maka jika dari kata-kata saya atau perbuatan saya ada yang salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita semua. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.